Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, para jamaah sekalian rahimakumullah, para pendengar menjadi FM dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita di majelis Islam, di majelis ilmu, kuliah ataupun tausiah singkat zuhur. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang syafaat yang kita semuanya menginginkan. Dalam bahasa terjemahan istilah ya, syafaat itu adalah artinya menurut pengertian umum ya. Kalau kita cari di Google misalnya atau di kamus ya, yaitu permohonan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang, memberi syafaat kepada orang lain. Artinya seseorang atau yang memberikan permohonan, meminta permohonan kepada Allah lalu diberikan kepada orang lain. Nah, tentu syafaat itu otoritasnya adalah Allah. Nah, Allah. Nah, ayat yang saya bacakan tadi itu adalah dalam Al-Baqarah 255, itu ayat yang paling terkenal, kita ayat kursi kata kita itu ada di situ. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Jadi orang yang meminta pertolongan dan memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak ada izinnya kecuali izin dari Allah. Nah di antara, singkat saja, di antara yang utama bisa memberi syafaat itu adalah malaikat. Rasulullah SAW ya, orang-orang soleh, orang-orang beriman juga ada. Ternyata manusia biasa, orang beriman, orang soleh itu ada. Nah ini yang mungkin akan kita bahas di sini teman sekalian. Kalau Rasulullah, oke, semuanya kita pasti memintakan syafaat Rasulullah. Nah, barang siapa yang membaca salawat dan lalu dia menjawab Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, begitu ya, dijawab setiap Nabi Muhammad sebut namanya, insya Allah jadikan checklist Rasulullah orang-orang yang akan diberi syafaat. Bahkan di antaranya katanya ya, pembaca Quran, Al-Quran akan memberi syafaat. Satu juga, bukan orang, bukan, tapi ini muazzin yang menyampaikan memandangkan azan itu, lalu kita jawab setelah itu dengan doa setelah azan itu juga termasuk sesuatu yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, di situ adalah beberapa. Nah, terima sekalian rahimahullah. Dan selain Nabi Muhammad SAW yang biasanya kita selalu mintakan syafaat nanti, yang paling di antara nabi-nabi di hari yaumil akhir itu yang akan memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW atas izin Allah pada hamba-hambanya yang dikehendaki. Apa itu syafaat? Syafaat itu luar biasa. Rasulullah itu punya hak, punya kelebihan yang Allah berikan kepada beliau untuk memberikan syafaat. Pertama, tentu ini semua kita bisa. Dia memberikan pertolongan kepada orang yang masuk surga. Ya, orang untuk masuk surga. Nah, artinya seseorang yang sudah diputuskan untuk masuk surga. Itu oke Pak, biasa. Itu misalnya kita masuk. Tapi ada juga orang yang sudah diponis oleh Allah untuk masuk neraka. Subhanallah, dengan izin Allah, dengan irada Allah kepada Rasulullah SAW nanti di akhirat, ada yang bisa tak jadi masuk neraka. Hanya jadi masuk karena syafaat.
Dan yang ketiga dia hebatnya lagi adalah Rasulullah punya punya otoritas Allah untuk nanti di akhir pengasaman azab dari Allah SWT kepada orang-orang yang diazab. Ada di antara mereka itu yang nanti akan diberikan syafaat oleh Allah untuk kembali mengeluarkan mereka dari neraka pada saat dimana nanti seluruh manusia sudah diponis semuanya masuk neraka, surga ya. Dan diantaranya ada orang-orang yang subhanallah dengan izin Allah syafaat Rasul akan bisa mengeluarkan mereka dari surga dari neraka ke surga. Itulah betapa pentingnya syafaat. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita semuanya mendapatkan dengan izinnya Allah. Siapapun yang bisa memberikan syafaat kepada kita, kita minta. Baik itu malaikat, kita minta malaikat kepada Rasulullah, kepada orang-orang nabi, orang-orang saleh dan sebagainya yang nanti kita mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan yang orang yang punya hak itu akan memberikan syafaat kepada kita. Itu yang kita harapkan. Nah, tadi sekalian yang memberikan syafaat adalah para malaikat di dalam hadis, ya, memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita, para nabi dan orang-orang beriman pun bisa memberikan syafaat. Ya. Tidaklah ya tersisa kecuali oleh Allah yang paling penyayang dan maha penyayang. Terakhir Allah lah yang akan memberikan pertolongannya kepada kita di hari di mana tidak ada pertolongan lain. Yaumiddin, di hari akhirat itu hanya Allah. Setelah perhitungan semua amal kita dan ketentuan kita, terakhir adalah syafaat. Kita harapkan Allah yang maha perkasa memberikan pertolongan. Nah, teman sekalian, syafaat-syafaat yang diantaranya kita harapkan adalah diantaranya yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah kepada seseorang laki-laki. Nah, ini hadisnya dari At-Tirmidzi. Kisahnya ada seorang yang diberikan oleh Rasulullah informasinya, si fulan ini seorang dari Bani Tamim, namanya seorang Bani Tamim itu, nanti dia memberikan syafaat kepada orang untuk masuk surga, untuk syafaat di akhirat kelak, itu sejumlah Bani Tamim. Nah, hadisnya begini, akan masuk surga ya, yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim. Akan nanti masuk surga sejumlah orang yang lebih banyak dari Bani Tamim di Madinah, kayak Madinah ini ya, dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku. Nah, kisahnya hadis ini dikaji oleh para ulama. Siapakah satu orang itu? Ya, ada dua pendapat. Tapi satu adalah dikuatkan oleh hadis, yaitu saya pendapatnya dia itu adalah Umar bin Khattab. Tapi yang satunya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Itulah ya, dia bukan, kalau Umar bin Khattab itu sahabat Rasulullah, hidup bersama Rasulullah. Nah, Uwais Al-Qarni itu dia hidup dengan Rasulullah tapi tidak pernah sempat ketemu Rasulullah. Maka dia menjadi tabi'in. Ya, dia tabi'in ya. Dan dia itulah orangnya. Nah, kenapa kita bahas ini? Coba kita lihat sampai si Uwais Al-Qarni ini dinubuatkan oleh Rasulullah bahwa dia itu akan memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad itu sampai sebanyak Bani Tamim. Ya. Nah, adalah Umar bin Khattab ini melihat hadis ini mencari ya, di mana orangnya ini, gitu. Ini Bani Tamim ini. Sampailah dia ketemulah dia dengan yang namanya Uwais Al-Qarni itu. Nah, mari kita lihat sifat-sifat yang dikandung atau yang dipunyai oleh si Uwais Al-Qarni. Kenapa sampai beliau itu adalah yang mampu nanti karena amalnya, karena perbuatannya itu bisa memberikan syafaat kepada satu kaum Bani Tamim. Pertama begini, Uwais bin Amir Al-Qarni itu adalah
orang yang sangat berbakti kepada ibunya itu namanya birrul walidain, ya, kepada ibunya, ya, sangat berbakti kepada ibunya. Disebutkan bahwa inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birrul walidain. Sesungguhnya, ya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, aku tidak mengetahui adanya suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla selain berbakti kepada ibu, ummi. Ada 3 kali ibu. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni sehingga dia mampu memberikan syafaat. Itu yang pertama. Nah, dan yang berikutnya, ini yang penting kita akan singkat saja karena waktunya singkat ini. Doa dan sumpahnya mustajab. Dia berdoa mustajab. Nah, yang sebuah hadis diriwayatkan, "Qad kana bihi bayadun fada'allaha fa'azhabahu anhu ila mawdi'a dinarin aw dirham." Ia dulunya adalah memiliki penyakit kusta. Jadi si Uwais Al-Qarni ini mempunyai penyakit kusta yang putih sepak itu, ya. Kalau dia berdoa terus kepada Allah, sehingga Allah menyiapkan doanya yang badan yang putih itu, sehingga yang penyakit putih dari dirinya itu hanya seukuran dinar kecil, tanda di dekat perutnya. Ada kita sepatu dirham itu ada nempel putih, yang lainnya bersih. Allah kabulkan doanya. Penyakit orang putih itu kelebihan yang karena doanya itu. Jadi dia juga benar berdoa agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah, dan itu adalah satu kelebihan. Nah, kemudian, ini yang penting ini kita ini mungkin topik yang akan saya sampaikan, mungkin dapat kita contoh. Rendah hati, sederhana, menjauh dari ketenaran. Ini Pak, orang yang rendah hati, tawadhu, sederhana dan jauh dari ketenaran. Singkat saja, saking sederhananya beliau itu, dia satu halaqah pengajian bertemu dengan para sahabat berbincang-bincang itu menjadi tempat orang bertanya, orang pintar, orang soleh. Tiba-tiba kok nggak nampak nih, kemana dia nih? Nah, ditanya oleh sahabat, ada para sahabat yang lain, datangi ke rumahnya, ada apa, sakit atau gimana? Ternyata Pak, Masya Allah, ini gimana sifat beliau? Dia tuh punya baju atasnya tuh tak ada gitu, tak cukup untuk baju atasnya nih. Saking sederhananya, tidak ada harta. Nah, ketika Umar bin Khattab datang, ini ketenar, dia tidak mau tenar. Datang ke beliau, ditanya, apa yang kamu dapatkan? Inilah aku. Aku hanya seperti ini. Kenapa? Umar bertanya kepada para muslim haji, ada seorang dari Kufah, ya, dari daerah dia ini, dari Tamim ini, pergi ke haji, ditanya bagaimana keadaan Uwais Al-Qarni. Oh, kami tinggalkan sana dalam keadaan sederhana. Begitu datangi, begitu Umar melihatnya dalam keadaan sederhana itu, datang Umar bagaimana mengecek, ini Pak, bagaimana pemimpin zaman dahulu, pemimpin umat ya yang baik, ya. Orang yang miskin, orang sederhana didatangi rumahnya. Coba kemudian kita sekarang, kira-kira ada tak yang datangi orang-orang miskin ke rumah, pintu-pintu nanya gitu? Ada tak kira-kira? Yang ada sekarang sih paling gitu, ya. Lagi viral-viral itu yang video-video datangi ini, ya, itu mungkin sekarang dimulai, tapi ini bukan main-main, bukan. Kamu benar-benar datang. Bagaimana kamu mau kemana ke depan yang akan datang? Oh, aku mau pergi ke Kufah sebagai khalifah. Kamu ke Kufah. Kamu minta apa kepadaku? Akan tuliskan surat kepada gubernur sana untuk memberikan kamu bantuan. Tidaklah. Apa kata beliau? Cukuplah seorang miskin itu dengan apa adanya atas kemiskinan yang didapatkannya. Nggak mau tak diberikan fasilitas, tapi belici bahasa kita mungkin, ya. Kamu mau atas aku gubernur, aku kasih nota, kamu bisa minta apa aja. Nggak mau. Cukuplah aku dikenal sebagai orang miskin. Masya Allah. Nggak ada mungkin kita berkata seperti sekarang. Kalau kita kan, ini nyari muka lah, jadi apa macam-macam untuk dekat kepada pejabat-pejabat agar dapat fasilitas, agar mendapat kelebihan. Kita manfaatkan itu sekarang ini. Mari kita belajar kepada orang yang kalau dia ini mampu memberikan syafaat kepada orang lain karena sifatnya yang luar biasa, yang kita mungkin tidak mampu menirunya, ya. Tapi itulah
sirah Islam. Itulah sirah para sahabat, para tabi'in yang luar biasa, yang tercantum dimungkinkan oleh hadis Rasulullah, dan itu ternyata mendapatkan pelajaran yang besar bagi kita di umat yang sekarang ini. Teman-teman sekalian, itu kelebihan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Waktunya sudah hampir 20 menit ya. Kemudian yang kemudian terakhir ini nasihat Uwais, nomor 4, nasihat Uwais untuk membangkitkan perasaan takut kepada Allah. Jadi nasihat beliau kepada sahabat-sahabatnya, teman-teman itu adalah selalu membangkitkan perasaan takut kepada Allah. Tidak merasa orang-orang yang aman pilih sebagai orang-orang yang orang saleh, itu bukan pede. Justru dia mengingatkan azab Allah, ya, walaupun selalu mengingatkan dosa, seakan-akan itu tidak berbekas, tidak dilakukan apapun. Kita pokoknya ya, menjauhkan diri daripada sifat berani terhadap azab Allah. Tidak ada penyesalan terhadap kondisi keterpurukan, kondisi musibah, penyakit. Tadi ada penyakit, dia hanya minta kepada Allah, Allah ganti rezeki yang mungkin dia tidak dapatkan, kemiskinan, tapi dia tidak menyesal dengan kondisi itu, Pak. Inilah mungkin yang kita perlu tiru di antaranya. Tidak menyesal terhadap apa yang kita dapatkan, qanaah, merasakan apa saja yang Allah berikan, cukuplah. Dengan kondisi ekonomi sekarang, para jemaah sekalian, sifat ini perlu kita ambil. Apapun yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, setelah di PHK kah, setelah tidak ada pekerjaan lagi kah, nah lalu kita mencari rezeki, tiba-tiba dapatlah setelah rezeki, nikmati itu. Inilah berkah dari Allah. Nah, cukup untuk kita gunakan. Sifat ini menjadi panutan yang harus kita dapatkan bagi umat-umat akhir zaman ini. Nah, ada beberapa poin lagi. Mudah-mudahan kita semua, para jemaah sekalian, para pendengar yang berbahagia, mari kita ikuti beberapa tipe ternama Uwais Al-Qarni ini sebagai panduan kita untuk menjadikan hidup kita di depan lebih yakin bahwa Allah insya Allah memberikan apa yang ada terbaik bagi kita. Itulah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semuanya. Semoga sosial singkat ini bermanfaat untuk kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.